Kita teruskan. Inna nasinakum wazuku azaban khuldi bima kuntum ta'madun. Oleh karena itu, rasakanlah azab Allah ini karena kamu dulu nasitum, melupakan pertemuan dengan Tuhanmu hari ini. Lupa dia kalau dia pernah bertemu. Padahal dalam Al-Quran selalu diingatkan itu. Diingatkan terus. Ada hari namanya kiamat, yaumul hisab, ada namanya az-zalzalah. Oh, macam-macam diingatkan itu. Maka fungsi Al-Quran itu obat. Obat bagi siapa? Bagi orang yang mau menggunakannya jadi obat. Tapi bagi orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran jadi obat, tidak ada guna Al-Quran itu. Dia menjadi petunjuk. Tapi tidak semua orang yang mau mengambilnya menjadi petunjuk. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia petunjuk, tapi bagi orang bertakwa. Bagi cingkah orang tidak ada gunanya Al-Quran itu. Sama dengan bapak-bapak sakit kepala, ada Panadol di rumah kita, tidak kita makan Panadol itu. Ada manfaat Panadol itu? Tidak. Atau kita beli 1 kontainer Panadol karena kita sakit kepala, tapi hanya kita pajang saja Panadol itu, tidak kita makan, hilang sakit kepala itu? Tidak. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu obat. Tapi kalau tidak kita manfaatkan, ya tidak ada gunanya. Jadi, kalau kata orang Minangkabau, pai katabe mencakau ikan, orang buki ke padang panjang, layu be indak bemakan, dima penyaki akan kasanang. Nah, itu. Jadi ada obat tidak dimakan, ya tidak ada gunanya itu. Inna nasinakum, dulu kalian lupakan aku, kata Allah. Maka hari ini aku yang melupakan kalian. Wah, berat. Kalau Allah sudah tidak acuh lagi dengan kita di hari kiamat, macam mana itu? Tidak ada yang bisa menolong terkecuali Dia. Tidak ada yang bisa menaungi terkecuali naungannya. Tapi karena kita di dunia lupa kepada Allah, maka di akhirat pun Allah melupakan kita. Panas luar biasa, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Kita mungkin di sana beribu tahun. Kemana tempat mengadu lagi? Di dunia dulu tidak pernah mengadu dengan Allah, maka di akhirat Allah tidak lagi mau mendengar aduan kita. Oh, pedih itu. Kehidupan di akhirat itu luar biasa pedihnya. Kateh ndak berpucuk ke bawah, ndak berakah, di tengah-tengah digiriak dikumbang. Aduh, macam mana itu? Mau minum ndak ada. Jangankan minum, tempat berlindung pun ndak ada. Sebab kata Rasul, sab'atun yazulluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Di hari kiamat itu cuma ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah. Yang lain itu masak dipanggang oleh panas matahari. Siapa yang 7 itu? Di antaranya imamun adilun, imam yang adil. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Siapa itu? Rajulun, manusia yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi salah satu yang mendapat naungan Allah itu ibu-ibu sekalian, urang nan hatinya itu tapawi jo masaji. Rindu dia kepada masjid itu. Masjid itu kalau istilah orang Pariamannya, masjid is his second home. Masjid itu menjadi rumah keduanya. Ketika terdengar suara azan, seakan-akan suara kekasih yang menghimbau-himbau dia datang. Ada juga
Orang yang kalau terdengar suara azan seakan-akan suara debt collector yang minta utang, lari dia itu. Ada yang begitu itu. Jadi ada orang yang mendengar suara azan, dia merasakan azan itu suara kekasih, sehingga dia datang. Ada pula orang yang mendengar suara azan seakan-akan itu suara debt collector nan mari Arya maimbauinyo. Maka larilah dia jauh-jauh. Jadi kalau kita termasuk orang yang selalu menjadikan masjid di hati, maka insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merasakan itu ketika antrian panjang di imigrasi mau keluar negeri, antrian panjang, letih itu, kadang berjam-jam. Pernah suatu hari antrian panjang juga, ketika saya ikut antrian gitu kan, ada yang ditanya-tanya macam-macam itu. Waktu saya datang ke meja imigrasi itu, terkejut yang lihat paspor saya. Karena saya pakai jaket, nggak pakai kupiah. Jadi katanya betul ini Ustadz Saidul Amin, betul saya bilang. Kok lain katanya? Saya bilang, apakah saya lebih mudah dari gambar yang di paspor? Saya bilang kan, enggak. Biasanya kan pakai songkok putih. Sekarang enggak pakai songkok, ya enggak apa-apa saya bilang. Saya jemaah masjid Bapak katanya. Enggak banyak tanya, enggak banyak apa, langsung dicopnya. Dikodenya kawannya supaya enggak banyak memeriksa saya. Saya pun masuk langsung ke tempat ruang tunggu. Duduk saya di ruang tunggu itu. Mungkin begitulah di akhirat nanti. Kalau kita ikut antrian panjang, lama itu. Tapi kalau ada kemudahan seperti itu, wah, luar biasa. Yang bahaya itu di akhirat nanti Allah acuh dengan kita. Nggak dilihatnya kita. Wujuduhu ka'adamihi. Keberadaan kita sama dengan nggak ada. Nasib awak cando mentimun bungkua. Masuk ke karuang yo, dia itu ngurang indah. Ndeh, sakit itu. Marasai badan. Itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Ya. Jadi di akhirat nanti itu terjadi. Inna nasinakum. Dulu kau lupa kepadaku, sekarang aku pun melupakan. Ya. Laha makasabat wa alaiha wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Hari ini rasakanlah azab yang maha pedih dan abadi, balasan dari apa yang kalian kerjakan. Rasailah di kalian itu. Itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kita teruskan. Masuk ayat yang baru. Innama, hanya saja, yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, allazina, mereka adalah idza zukkiru biha, apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat tersebut, kharru sujjadau wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka kalau diperingatkan ayat-ayat Allah, mereka menyungkur, tataruang. Bahasa kita apa itu? Bahasa Minang ini agak payah itu. Dia sama artinya. Kalau jatuhnya sedikit takili,
Kalau ada yang mengapakan tata ruang. Kalau agak keras tajilapa. Nah, itu agak payah. Itu ada bahasa-bahasanya beda-beda itu. Makanya kaya bahasa Minang ini sama dengan bahasa Melayu juga. Itu jatuh itu lain. Kalau muka dulu tasung